Ngeng, ngeng, ngeng. Frankie emang gak ada akhlak. Parkir motor di wajah Big Mom, total badass. Like video ini kalau kalian setuju Frankie emang super badass. Dengan kehendak Oda, Yonko Big Mom berubah menjadi Big Mim di Arc Wano. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan anak buah Bagi, penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Kali ini kita akan membahas manga One Piece chapter 988. Seperti biasa, saya gak akan buang-buang waktu untuk menceritakan ulang alur ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita ulas chapternya. Chapter 988 diawali dengan cerita sampul keluargaku dari geng Beji yang sudah masuk ke dalam tahap yang menjemukan, dimana cerita sampul ini rasanya terlalu panjang dengan drama keluarga yang tidak relevan dengan cerita utama serial One Piece. Ternyata Paun masih belum menyerah untuk bersatu kembali dengan anak-anaknya. Semangat ya Paun. Chapter kali ini berjudul Mata Setana, yang artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini: maaf telah membuatmu menunggu. Judul yang sangat pas sekali dengan 4 kejadian di chapter ini, yaitu kedatangan Jack untuk membantu Kaido, Sanji yang membebaskan Momonosuke, Frankie dan Brook yang bebas parkir di wajah Big Mom, dan mungkin ini adalah kalimat yang ingin Oda ucapkan kepada kita setelah menunggu 2 pekan untuk chapter kali ini, dan membuat kita menunggu 2 pekan lagi setelah ini untuk chapter 989 ke depannya. Semoga Oda tetap sehat ya. Di chapter ini, Opler yang memprediksi bahwa Kaido akan menghancurkan bulan dengan semburan apinya harus gigit jari, karena Kaido tidak menghancurkan bulan untuk mencegah para prajurit suku Ming untuk berubah ke dalam mode sulong. Ada beberapa info penting mengenai mode sulong yang terdapat pada chapter kali ini. Yang pertama, prajurit suku Ming bisa bebas memilih untuk berubah ke mode sulong atau tidak. Maksud saya seperti ini: saat terpapar di bawah sinar rembulan, mereka bisa memilih untuk tetap berada di bentuk Mings mereka atau berubah ke mode sulong. Mungkin ini hanya untuk prajurit Mings yang sudah terlatih dan berpengalaman. Yang kedua, perubahan wujud sulong ada batas waktunya. Seperti yang diungkapkan oleh Jack, ternyata prajurit suku Mings tidak bisa berubah terus-menerus menjadi mode sulong selama terpapar di bawah sinar rembulan. Jack juga mengatakan perubahan wujud sulong juga hanya sementara waktu. Jika hal ini dikaitkan dengan perubahan wujud sulong yang terjadi pada Carrot di Arc Whole Cake Island, itu artinya batas waktu perubahan mode sulong bergantung kepada ketahanan tubuh dan kekuatan fisik suku Mings yang menggunakan mode sulong tersebut. Kaido rupanya sangat senang dengan kedatangan prajurit suku Mings yang ingin menantangnya bertarung dengan mode sulong mereka. Di saat yang bersamaan, Jack datang dengan membawa bala bantuan dari anak buahnya. Rupanya, Jack cukup khawatir dengan kondisi gubernur jenderalnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Jack lebih bagus daripada Queen yang menjadi seniornya di bajak laut buas Kaido. Jack lebih tanggap terhadap situasi daripada Queen yang konyol dalam hampir segala situasi. Interaksi yang terjadi saat King menyinggung Queen yang tidak peka terhadap situasi yang terjadi sangat menarik dan menghibur. Detail kecil seperti inilah yang membuat One Piece menjadi unik, karena selalu ada sisipan lelucon kecil yang mencerahkan suasana cenderung serius seperti perang Onigashima yang terjadi saat ini. Jack cukup kesal dan mengakui bahwa ini kesalahannya yang telah lengah membiarkan para samurai, suku Ming, dan aliansi bajak laut generasi terburuk yang berhasil menyusup ke kastil dan membuat keributan seperti ini. Kemunculan Jack memancing reaksi 2 raja suku Ming dan Raizo yang ingin membalas apa yang Jack perbuat di kerajaan Mokomo waktu itu. Perubahan sulong para suku Ming yang diawali oleh Rodishi Banteng dan BBC Gorilla diikuti oleh suku Ming yang lainnya, menandakan mereka siap untuk bersama-sama melawan Kaido. Mereka semua terlihat menyeramkan dalam wujud sulongnya. Saya jadi penasaran, bagaimana dengan perubahan wujud sulong milik Inuarashi dan Nekomamushi nantinya.
Apakah senjata pengganti anggota tubuh mereka yang hilang nanti ikut berubah juga bentuknya seiring dengan perubahan wujud sulong mereka? Bercanda ya guys. Kemungkinan pertarungan antara karakter di Perang Onigashima tidak bisa dijadikan duel satu melawan satu dan dijodohkan untuk dicari siapa yang akan melawan siapa atau siapa yang akan menang lawan siapa. Karena ini perang dengan banyak pihak yang terlibat. Maka yang lebih sering terjadi adalah sebuah skirmish, seperti halnya yang terjadi di Marineford. Jadi, sangat kecil kemungkinan terjadi duel yang sengit antar dua karakter ke depannya, seperti halnya para sarung pedang merah yang menerjang Kaido di 2 chapter sebelumnya. Saat ini, mungkin porsi tarung mereka akan dibagi dengan melawan para komandan bencana Kaido terlebih dahulu, seperti Jack yang telah bersiap melawan para suku Ming yang dipimpin oleh Inu dan Neko serta Raizo. Ternyata, prediksi saya kali ini kembali tepat. Di review chapter yang sebelum-sebelumnya. Saya selalu beropini bahwa karakter tipikal cerdas yang menghilang sesaat dari alur cerita yang ditampilkan biasanya tampil kembali dengan membawa kejutan. Nah, di chapter kali ini hal tersebut terbukti di dalam 2 kejadian yang terdapat pada chapter kali ini. Yang nomor 1 adalah benar dugaan saya bahwa Sanji tidak sekedar mencari wanita penghibur. Ini terbukti karena di chapter kali ini Sanji ternyata membebaskan Momonosuke. Mungkin saja waktu itu Sanji beralasan mencari wanita penghibur karena tak ingin membuat teman-temannya khawatir dengan apa yang akan Sanji lakukan di chapter kali ini. Tapi sayangnya Sanji menemui kendala yang cukup serius saat upayanya menyelamatkan Momo diantisipasi oleh King yang dengan tanggap menghalau Shinobu dan Sanji yang berusaha melepaskan Momonosuke. Yang kedua, Franky dan Brook yang juga tampil dengan gaya dan kejutan yang total beres. Mari kita bicarakan sejenak mengenai nasib Zeus di sini. Sepertinya Zeus dan Nami sudah menjadi akrab semenjak mereka bersama-sama. Mereka tak ingin saling melepaskan. Sayangnya, jalinan hubungan mereka kandas karena tak direstui oleh Big Mom yang bersikukuh ingin membuat Zeus kembali ke dalam genggamannya. Sedangkan Zeus tak bisa menolak keinginan Big Mom yang notabene memiliki jiwa Zeus seutuhnya. Sebagaimana Zeus adalah homies utama yang terdiri dari secuil bagian jiwa dari Big Mom sendiri. Dalam versi original bahasa Jepangnya, Big Mom menyebut Nami dengan istilah Doroboneko yang artinya adalah kucing pencuri. Sebuah pengingat manis kepada kita tentang julukan yang dimiliki oleh Nami sejak di East Blue. Tapi, One Piece bukan sinetron. Kisah dramatis akhir persahabatan antara Nami dan Zeus sukses dalam tanda kutip dirusak oleh kehebohan Franky dan Brook. Franky dengan gagahnya berteriak Franky Raida sembari melindas wajah emak-emak terkuat di lautan dengan FR Kurosai-nya. Dan Brook yang membelah Zeus menjadi 2. Pada akhirnya Big Mom bisa dibilang sebagai Big Meme. Karena untuk kesekian kalinya Big Mom menerima kesialan yang bisa dibilang sangat konyol sekali. Dengan gaya yang pria banget, setelah melindas dan menjatuhkan Big Mom, Franky berkata, "Maafkan aku yang telah melindas bunga di tengah jalanku." Sebuah ucapan yang laki banget oleh karakter yang juga laki banget. Jatuhnya Big Mom setelah wajahnya dilindas oleh Franky bukanlah hal yang sepele. Karena jarang ada karakter di dalam serial One Piece yang mampu menjatuhkan seorang Yonko. Saya tak ingin membahas lebih jauh opini mengenai Sanji melawan King, karena hal tersebut belum bisa dibilang sebagai duel. Interaksi yang terjadi di antara Osoba Mask melawan King hanyalah bentrok sesaat yang berpusat pada keberadaan Momo. Daripada membahas Sanji, saya lebih suka membahas Franky dan Brook lebih jauh lagi di chapter kali ini. Kemunculan Franky dan Brook yang melindas Big Mom bisa dibilang sebagai serangan balasan yang sangat manis sekali. Kita tahu bahwa Big Mom dan salah satu homies andalannya pernah mengalahkan Brook di ruang harta kastil Big Mom.
Kita juga pernah tahu bahwa Thousand Sunny pernah rusak cukup parah saat Big Mom mengamuk karena rasa laparnya yang menggila. Saya rasa adegan terakhir yang tersaji di akhir chapter kali ini adalah balasan untuk Big Mom atas perbuatannya di Ark Whole Cake Island. Khususnya bagi Franky, bayangin bagaimana reaksi Franky saat melihat Thousand Sunny, kapal yang ia buat dengan sepenuh hati, dalam kondisi yang cukup mengenaskan akibat dirusak oleh Big Mom saat Luffy kembali dari Whole Cake Island. Oh Tuhan, seandainya Franky bisa Busosoku Haki, saya rasa main tabrak lari seperti ini saja tak akan cukup bagi Franky. Akan tetapi, Franky adalah karakter dengan sifat yang bisa dibilang pria banget. Coolnya Franky dalam chapter kali ini nggak ada obatnya. Sama seperti Franky, chapter 988 kali ini adalah sebuah chapter yang super banget. Penuh aksi, penuh drama, dan penuh kejutan. Semoga Oda tetap sehat supaya chapternya keluar rutin tiap pekan. Kalau chapter terbarunya keluar tiap 2 pekan seperti ini, bisa-bisa bukannya tamat 5 tahun ke depan, malah bisa jadi molor tamat 10 tahun ke depan karena waktu rilisnya molor terus. Masih banyak video pembahasan seputar One Piece yang mantul di channel ini untuk kalian simak. Silahkan pilih salah satu video rekomendasi buat kalian. Pencet like dan subscribe buat yang belum. Selamat berakhir pekan dan sampai ketemu lagi di video anak buah bagi yang selanjutnya.